Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden terpilih Indonesia atau Menteri Pertahanan RI Bapak Prabowo Subianto diketahui baru saja menyelesaikan kunjungan kerja ke luar negeri, salah satunya ke negara Jordan, yang dimana ini Pak Prabowo mewakili Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menghadiri KTT luar biasa Jordania khusus membahas terkait krisis di Gaza. Teman-teman, dalam penyampaiannya Pak Prabowo menekankan pentingnya negara-negara barat untuk melakukan tindakan nyata menghentikan dukungan, khususnya dukungan militer ke Israel. Dikarenakan Pak Prabowo mengatakan jika Israel terus mendapatkan suplai amunisi, maka peperangan ini tidak akan berakhir. Dan di sini teman-teman, cukup unik juga memang di saat negara-negara lain mengecam, mengutuk serangan Israel, dua negara barat ini, Amerika Serikat dan juga Uni Eropa, sama sekali tidak mengeluarkan statement yang mengutuk serangan brutal Israel ke Rafah, Palestina. Padahal negara-negara lain seperti Indonesia, Spanyol, bahkan Spanyol ini teman-teman sangat keras mengkritik Netanyahu yang dengan kejamnya memerintahkan pasukan Israel IDF untuk menggempur kamp-kamp pengungsian di Rafah. Nah teman-teman, jadi memang di KTT ini memperlihatkan wajah sesungguhnya dari Uni Eropa dan juga Amerika Serikat yang sebenarnya mereka tidak peduli dengan nasib rakyat Palestina. Mereka lebih mempedulikan Israel, bagaimana Israel bisa memenangkan perang ini kendati pun harus mengorbankan puluhan ribu warga Palestina. Dan teman-teman, hari ini kita bakal sama-sama mendengarkan laporan secara langsung terkait apa saja yang disetujui atau hasil-hasil poin-poin penting di KTT Jordania yang membahas terkait krisis Gaza. Nah teman-teman, biar informasinya lebih lengkap, mending kita langsung saja simak ini pernyataan langsung dari Menhan Prabowo Subianto atau Presiden terpilih Indonesia terkait hasil KTT luar biasa Jordania membahas krisis Gaza. Yuk teman-teman, kita simak bersama-sama. Saya laporkan hasil dari KTT di Yordan, yang KTT ini khusus untuk membicarakan bantuan kemanusiaan yang segera bisa disiapkan mengantisipasi gencatan senjata yang diharapkan akan terwujud. Dan seandainya gencatan senjata itu tidak terwujud pun, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mendesak kedua pihak untuk gencatan senjata dan untuk membantu rakyat Palestina di Gaza. Jadi KTT yang diselenggarakan atas undangan Raja Yordan, Presiden Mesir, dan Sekjen PBB, juga dihadiri oleh Presiden Palestina dan beberapa kepala negara dan pemerintah lainnya, diantaranya Perdana Menteri Spanyol, Slovenia, Maroko, Lebanon, Presiden Rwanda, Siprus, dan beberapa negara-negara lain. Disusunlah langkah-langkah untuk mengatur bantuan. Dan Indonesia sudah umumkan kita siap mengevakuasi 1.000 pasien dirawat di Indonesia, dan begitu sembuh akan dikembalikan ke Gaza begitu situasi normal. Saya juga tawarkan juga atas inisiatif Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan juga tokoh-tokoh pimpinan pondok-pondok pesantren di Jawa Timur, Jawa Barat, juga menawarkan siap menampung yatim piatu, anak-anak yang kena trauma. Ini sedang dibicarakan. Kemudian
kami juga waktu itu menyampaikan Indonesia siap mengirim tenaga dokter dan perawat untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di kawasan Gaza. Ini sedang dibicarakan dengan beberapa pihak. Juga kita menyampaikan bahwa saya baru lapor ke Presiden. Presiden juga mengatakan kita tetap bila diminta dan bila diizinkan, kami tetap siapkan pesawat Hercules untuk terus mengirim bantuan lewat udara. Dan apabila diperlukan, kami siap kembali mengirim rumah sakit, kapal rumah sakit. Mereka juga minta kita bantu tidak hanya Gaza tapi tepi barat, karena tepi barat juga ternyata keadaannya sangat sulit. Ya, akan dilakukan suatu pengaruh yang terus menerus, ya, sehingga opini dunia yang nanti diwakili oleh pemerintah-pemerintah negara-negara di dunia, kita berharap meyakinkan terutama pihak Israel untuk menghentikan serangan-serangan mereka. Sebagaimana kita ketahui, ya, dalam beberapa minggu ini sudah beberapa negara Eropa sendiri yang sudah menyatakan mengakui Palestina. Dan juga di PBB juga mayoritas anggota PBB sudah menyatakan mengakui Palestina, minta Palestina diterima sebagai anggota PBB. Dan Dewan Keamanan PBB yang terakhir juga mengendorse usul gencatan senjata ini. Jadi tidak ada veto dari negara manapun. Ini saya kira suatu langkah yang langka. Jadi kita lihat ada suatu sesuatu hasil kalau umpamanya Israel tidak mau memberi gencatan senjata, mungkin Israel akan sangat terkucil di dunia, ya. Tapi juga kita juga menyuruhkan Hamas agar segera menerima gencatan senjata ini demi rakyatnya sendiri. Saya kira demikian, ya. Saya kira saya nggak berpikir kita perlu bentuk gerakan-gerakan lagi, ya. Saya kira juga sudah banyak, ya. Ya, jadi yang penting bahwa Afrika ini sekarang melihat ke kita. Saya ketemu dengan Presiden Mozambik juga kemarin dan Presiden Kagame dari Rwanda. Mereka sangat melihat ke kita. Mereka lihat Indonesia ini sebagai suatu contoh keberhasilan negara yang berkembang, negara selatan. Langkah-langkah kita, keberanian kita untuk hilirisasi, ya, dan keberpihakan kita untuk selalu bersama rakyat-rakyat yang sedang mengalami kesulitan di dunia ini sangat menarik mereka. Jadi mereka banyak mengundang saya, ya, minta dukungan Indonesia, minta bantuan Indonesia, minta dididik di Indonesia. Jadi saya kira lebih ke arah situ. Saya kira tidak usah ada organisasi lagi lah, nggak usah ada, ya kan, nanti terlalu banyak gerakan-gerakan yang tidak efektif. Kita sekarang harus ke arah konkret, ke arah langkah-langkah yang real.
Dan saya kira di KTT ini Indonesia yang paling konkret. Kita sudah sebut, kita siap mengambil 1.000 pasien sebagai langkah awal. Ya kan? Kita siap menerima 1.000 anak-anak yang kena trauma untuk kita sekolahkan di sini. Tapi pada saatnya untuk kita kembalikan, dan langkah-langkah itu saya kira dihargai oleh banyak negara. Ya. Dan kita siap, rumah sakit tetap di situ, pesawat kita akan terus membantu lebih baik ke arah-arah konkret itu. Ya, oke, terima kasih. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan langsung dari Menteri Pertahanan atau Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto terkait hasil KTT luar biasa Jordania membahas terkait krisis Gaza, di mana di sini yang paling utama adalah gencatan senjata. Pak Prabowo di sini mengatakan bahwa hampir semua negara yang hadir di KTT termasuk Amerika Serikat dan juga Uni Eropa mendukung adanya gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Dan tentu teman-teman, gencatan senjata ini bukan lagi sebuah unsur politis tapi sudah masuk ke ranah kemanusiaan. Kalau kita lihat rakyat Gaza sudah benar-benar kewalahan, sudah benar-benar digempur habis-habisan, dan gencatan senjata harus segera dilakukan karena ini demi kemanusiaan. Kalau rakyat Gaza, Rafah hancur, mau pergi kemana? Di tengah sudah hancur, utara sudah hancur duluan, benar-benar luar biasa. Krisis kemanusiaan ini sudah berada di level yang bahkan mungkin lebih buruk daripada level di Perang Dunia Kedua yang lalu. Jadi apa yang Pak Prabowo sampaikan, di mana Indonesia juga siap menampung 1.000 pasien di Gaza untuk dirawat di Indonesia, siap menampung anak-anak yatim piatu Gaza, ini menunjukkan kepedulian luar biasa Indonesia. Dan barusan juga Pak Prabowo mengatakan Indonesia ini adalah salah satu negara yang paling aktif di KTT Jordania, di mana negara-negara lain seperti negara Arab Saudi, negara-negara besar seperti Mesir, kesannya mungkin ya lebih wait and see, melihat situasi. Tapi kita inisiatif, kira kita mau kirimkan pasukan, kita mau kirimkan tenaga medis, kita mau kirimkan bantuan airdrop. Ini benar-benar sangat luar biasa dan patut kita apresiasi. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita malam ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.